Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dr. Oksa, dokter bertugas pada siang hari ini di Rumah Sakit Muhammadiyah Surakarta. Maaf sebelumnya, ini saya berbicara dengan Mas siapa nggih? Oh ya, Mas Dani. Mas Dani, umurnya berapa nggih, Mas? Oh ya, 25 tahun. Lalu untuk alamatnya di mana nggih, Pak? Oh ya, di Bandar Jaya nggih. Lalu untuk agamanya Islam nggih, Mas? Iya. Oh iya, datang ke sini ada keluhan apa, Mas? Ada yang bisa saya bantu? Oh ini dok, kemarin perut saya itu sakit. Oh iya, kalau boleh tahu perut sakitnya itu sejak kapan ya, Mas? Oh iya, sejak kemarin. Selain perut sakit, apakah ada keluhan penyerta seperti pusing, lalu demam seperti itu, Mas? Tidak ada. Oh iya, tidak ada ya, Mas. Lalu untuk riwayat penyakit seperti diabetes ataupun hipertensi, apakah Mas punya? Tidak ya, Mas. Lalu untuk penyakit riwayat keluarga sendiri, apakah ada hipertensi dan diabetes? Tidak ada ya, Mas. Oh iya. Berdasarkan keluhan yang Mas sampaikan, di sini kami akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen. Ini nanti terdiri dari pemeriksaan yang menggunakan dengan melihat, lalu diraba, lalu diketuk dan juga didengarkan menggunakan stetoskop. Nanti ini bertujuan untuk mengetahui apakah perut Mas itu ada kelainan atau tidak, dan juga untuk menegakkan diagnosis dan untuk menentukan pemeriksaan penunjang dan juga tata laksananya. Ini mungkin sedikit tidak nyaman, apakah Mas bersedia? Ya bersedia dok. Jika Mas bersedia, Mas silakan menuju ke tempat pemiringannya, lalu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah menempatkan diri di sebelah kanan pasien. Di sini pasien juga sudah berbaring dengan nyaman dan juga sudah melepas pakaiannya. Lalu Bapak silakan berbaring dengan posisi yang nyaman nih Pak. Lalu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan teknik PLO. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya baik, yang pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi atau melihat keadaan umum dari abdomen pasien. Baik, di sini yang pertama di sini saya akan melihat pada bagian permukaan kulit pasien dulu. Di sini terlihat tidak terdapat adanya sikatrik ataupun striase ataupun vena yang lebar, berarti untuk permukaannya normal. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa pada kontur abdomen pasien. Di sini terlihat pada bagian abdomennya itu datar, berarti dari hasilnya juga normal. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian umbilikus. Di sini tidak terlihat adanya penonjolan yang menunjukkan adanya hernia dan ataupun inflamasi, berarti untuk pemeriksaan umbilikusnya juga normal. Lalu selanjutnya pemeriksaan terhadap abdomen, dinding abdomen simetris atau tidak. Di sini kita lihat, kita bandingkan antara kanan dan juga kiri pada bagian abdomennya. Di sini terlihat kanan dan kiri itu sama, berarti tidak terdapat kelainan pada simetrisitas dinding abdomennya, normal. Lalu selanjutnya di sini ada pemeriksaan apakah ada pembesaran organ baik terhadap hepar ataupun lien. Di sini kita tidak melihat adanya penonjolan dari hepar ataupun lien, berarti itu juga normal. Lalu selanjutnya di sini saya akan memeriksa apakah ada massa abnormalitas pada pasien. Di sini juga tidak terdapat massa abnormalitas, berarti juga normal. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pulsasi aorta. Di sini kita lihat untuk pulsasi aortanya juga normal, tidak terdapat penonjolan. Lalu yang terakhir di sini saya akan memeriksa pada pemeriksaan peristaltik usus. Di sini saya akan mensejajarkan mata saya dengan menunduk dan mensejajarkan pada bagian abdomen pasien. Ya di sini untuk peristaltik ususnya di sini juga normal, gerakannya juga normal. Ya baik Bapak, dari pemeriksaan inspeksinya, dari pemeriksaan kulit, umbilikus, pemeriksaan kontur abdomen, lalu dinding abdomennya itu normal dan tidak ada pembesaran dari organ dan juga gerakan peristaltiknya juga normal. Ya baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan yang selanjutnya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu auskultasi menggunakan stetoskop. Di sini saya sudah memastikan bahwa corong stetoskopnya sudah terbuka. Baik, selanjutnya di sini kita melihat pada pasien dan menempatkan stetoskop pada salah satu titik pada abdomen pasien selama 15-20 detik. Di sini kita dengarkan. Nah, dari pendengaran ini didapatkan hasil yaitu bunyi peristaltiknya itu normal selama 4 detik dan juga dengan frekuensi 30 kali per menit. Ya baik, dari hasil auskultasinya normal ya Pak. Ya baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan yang selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang ketiga, yaitu pemeriksaan perkusi. Di sini yang pertama saya akan memperkusi pada bagian 4 kuadran abdomen. Yang pertama di sini bagian kanan atas. Kita perkusi. 1, lalu di bagian kanan bawah. 2, lalu di bagian kiri bawah. 3, lalu bagian kanan atas, kiri atas.
4. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan perkusi yang selanjutnya, yaitu untuk menentukan batas atas dan bawah dari hepar dari bagian garis mid clavicula dextra. Di sini saya akan memperkusi pada bagian dari mid clavicula yang dextra untuk menentukan batas atas hepar sampai terdengar adanya suara redup. Di sini kita perkusi dari mid clavicula dextra. Ya, di sini terdengar adanya suara redup, lalu berarti ini adalah batas atas dari hepar. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan perkusinya sampai terdengar perubahan suara dari redup ke timpani. Ya, di sini terdengar adanya suara timpani, berarti di sini adalah batas bawah dari hepar. Ya, baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan perkusi terhadap lien. Di sini saya akan memperkusi pada bagian spasium interkostal. Di sini saya akan mencari terlebih dahulu di bagian spasium interkostal di garis aksilaris anterior kiri. Ya, tepatnya di sebelah sini. Ya, baik, di sini saya akan memperkusi pada bagian garis aksilaris anterior kirinya. Di sini yang didapatkan adanya suara timpani. Lalu Bapak silakan menarik nafas, terus ditahan, Pak. Ya, saya perkusi. Ya, baik, silakan hembuskan nafasnya. Ya, dari hasil perkusi tadi didapatkan juga suara timpani, berarti untuk pemeriksaan liennya normal. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan asites dengan teknik pekan beralih. Di sini saya akan memperkusi pada bagian abdomennya dari medial ke lateral. Di sini pada bagian abdomen dari medial ke lateral. Ya, di sini terdapat perubahan suara dari timpani ke redup. Lalu Bapak silakan menghadapkan badan ke kiri, Pak. Miring. Ya, di sini dari kita perkusi lagi pada peralihan suaranya tadi. Ya, di sini terdapat saat pasien miring terdapat suara tetap timpani, berarti tidak terdapat adanya perubahan suara dan hasilnya negatif, berarti pasien tidak terdapat adanya asites. Ya, baik, dari hasil pemeriksaan perkusi tadi, dari hasilnya semua untuk perkusi lien ataupun abdomen lainnya semuanya normal ya, Mas. Lalu selanjutnya kita lanjutkan untuk pemeriksaan yang selanjutnya. Ini saya akan melakukan pemeriksaan yang keempat, yaitu pemeriksaan palpasi. Di sini nanti ketika saya tekan, ketika ada perasaan nyeri, Mas silakan bisa bilang ya jika nyeri. Lalu selanjutnya saya akan menghangatkan tangan saya terlebih dahulu sebelum memeriksa pasien. Ya, di sini yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan palpasi secara superficial menyeluruh pada 4 titik dari abdomen pasien. Ya, di sini yang pertama pada bagian kanan atas saya tekan bagian superficial. Jika nyeri silakan bilang ya, Mas. Lalu bagian kiri bawah, lalu bagian kiri atas. Ya, baik, lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi secara mendalam menyeluruh pada keempat titik tadi menggunakan 2 tangan sekaligus. Lalu bagian kanan atas, lalu bagian kanan bawah, lalu bagian kiri bawah, lalu bagian kiri atas. Ya, baik, dari hasilnya tidak terdapat nyeri ya, Mas. Ya, baik, lalu selanjutnya dari pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan palpasi terhadap hepar. Di sini saya akan meletakkan tangan kiri tangan kiri saya di bagian bawah dari hepar. Silakan angkat sedikit, Pak. Lalu selanjutnya saya akan meletakkan tangan kanan saya di bagian abdomen bagian anterior sini. Ya, di sini kita tekan, Mas silakan tarik nafas. Apakah nyeri? Tidak ya. Ya, di sini dari hasilnya tidak terdapat pembesaran dari hepar, berarti untuk heparnya normal. Lalu selanjutnya juga hepar tadi teraba halus dan juga kenyal. Lalu selanjutnya di sini untuk pemeriksaan yang selanjutnya ada pemeriksaan palpasi terhadap lien. Di sini saya akan meletakkan tangan kiri saya pada bagian arcus costa di sebelah kiri. Ini bagian sini. Lalu selanjutnya saya akan meletakkan tangan kanan saya pada bagian arcus costae bagian anterior. Ya, di sini kita tekan. Bapak silakan tarik nafas. Silakan tarik nafas lagi. Ya, baik, di sini kita raba tidak terdapat adanya pembesaran dari lien, berarti untuk liennya juga normal.
Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang selanjutnya, yaitu pemeriksaan palpasi terhadap ginjal. Di sini saya akan melakukan meletakkan tangan kiri saya pada bagian region posterior dari tubuh pasien. Sini pada bagian belakang. Lalu selanjutnya di sini saya meletakkan tangan kanan saya pada bagian sejajar dengan musculus rectus abdomen yang bagian atas. Ya, di sini tangannya seperti mengambil dari ginjalnya, menangkap ginjal, dan hasilnya di sini kita dapatkan bahwa tidak terdapat massa dan juga tidak terdapat Barutman. Apakah terdapat nyeri, Mas? Ya. Oh ya, tidak ada ya. Ya, di sini dari hasilnya dari pemeriksaan ginjal normal, di sini tidak terdapat adanya pembesaran dari massanya, lalu tidak terdapat Barutman dan tidak terdapat adanya nyeri pada ginjalnya. Lalu selanjutnya saya juga melakukan pemeriksaan terhadap ginjal sebelah kirinya secara simulasi karena tidak bisa dilakukan secara langsung di sini. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi terhadap kandung kemih pasien. Di sini saya akan melakukan meraba pada bagian palpasi os pubis bagian bawah sini. Ya, di sini teraba bagian vesika urinarianya terisi penuh dan berat. Berarti untuk vesika urinarianya terisi penuh. Lalu selanjutnya di sini juga apakah terdapat nyeri saat ditekan? Tidak ada ya. Oh ya, berarti dari hasil pemeriksaan terhadap kandung kemih pasien normal. Tidak terdapat nyeri tekan dan juga tidak terdapat kelainan berupa kelainan sistem dari urinaria ataupun genitalia. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap aorta pasien. Di sini saya meraba pada bagian pulsasi aorta abdominalis. Ya, di sini teraba dari line mediana. Di sini tidak terdapat adanya pembesaran, berarti dari hasil pemeriksaan aortanya juga normal, tidak terdapat pembesaran. Ya baik Mas, dari hasil pemeriksaan palpasinya, di sini tidak terdapat adanya nyeri tekan, dan juga pada pemeriksaan abdomennya itu normal, dan juga organnya tidak terdapat adanya pembesaran, itu normal. Ya baik, dari hasil pemeriksaan inspeksi, auskultasi, perkusi ataupun palpasi semuanya normal. Tidak terdapat kelainan bermakna ya Mas. Mas silakan memakai bajunya kembali dan silakan duduk ke tempat awalnya. Lalu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan teknik WHO. Jadi di sini saya akan melakukan cuci tangan menggunakan teknik WHO. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, kalau jelas. Ya baik, alhamdulillah untuk pemeriksaan pada hari ini sudah selesai. Dari hasil pemeriksaan tadi semuanya hasil normal nih Mas. Dari pemeriksaan inspeksi, lalu auskultasi, perkusi maupun palpasi semuanya normal, tidak terdapat pembesaran dari organ pada tubuh Mas. Nanti untuk pemeriksaan selanjutnya akan saya rujuk untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Apakah ada yang ditanyakan lagi Mas? Tidak ada ya? Ya baik, nanti Mas silakan banyak makan makanan yang mengandung vitamin dan juga sayur-sayuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.